Barba meskipun bermain di center back, ya kadang-kadang dia bahaya kalau dalam situasi bola-bola mati sundulannya, sehingga yang Bernardo Tavares nggak bisa memerintahkan satu dua pemain untuk dikawal. Seluruh pemain Persib itu berbahaya. Pagi Bung Ais. Selamat pagi Janti Tommy. Waduh, seger-seger nih kayaknya berdua nih. Ini fansnya Bung Ais sudah nungguin banget di kolom komentar, udah pada nanya ini kemana Bung Haris, kemana Bung Haris, belum tersambung juga. Tampaknya pengen mendengar nih prediksi-prediksi yang disampaikan oleh Bung Ais. Nah, ini jelang Persib lawan Persebaya nanti malam Bung Ais. Persebaya juga baru kembali ke tren kemenangan, baru menang 1-0 kemarin lawan PSM Makassar. Ini gimana kans Persebaya melawan Persib nanti malam Bung Ais? Ya, ini pertandingan pasti seru karena Persebaya udah bangkit setelah 2 pertandingan mereka mengalami kekalahan ya, dari Bayangkara FC dan dari Persijap Jepara. Nah, kemarin mereka terakhir menang lawan PSM Makassar meskipun hanya menang 1-0, tapi kemenangan tetaplah kemenangan. Dan satu lagi, mereka bermain di depan publik sendiri di Stadion Gelora Bung Tomo. Tentu tidak mudah buat tim manapun untuk bisa meraih poin di kandang Persebaya ya. Tapi Persib juga datang dengan performa yang sedang menanjak, sedang on fire. Mereka datang setelah membantai Madura United 5-0 di laga terakhir ya. Dan artinya tentu begitu mereka sedang percaya diri, apalagi dikabarkan kan Tom Haik sudah kembali bergabung setelah 2 pertandingan absen karena urusan keluarga. Dan juga kalau kita lihat dari sejarah, kunjungan terakhir Persib Bandung ke Gelora Bung Tomo ini berujung kekalahan. Kekalahan dengan skor yang cukup telak 1-4 di tahun lalu. Tapi itu tidak bisa jadi patokan karena saat itu meskipun pelatihnya sama-sama Boyan Odak, tapi Persib yang di era itu sekarang sudah banyak berubah ya. Sekarang tidak ada lagi Ciro Alves, tidak ada lagi David da Silva, sudah bisa dikatakan 90% berubah lah. Artinya kekalahan 1-4 di pertemuan terakhir di Gelora Bung Tomo ya, kunjungan terakhir ke Gelora Bung Tomo nggak bisa jadi patokan. Artinya ini menjadi pertandingan yang cukup berat buat Persib Bandung untuk bisa meraih poin di Gelora Bung Tomo. Tentu Persebaya tidak mau begitu saja kalah di depan publik sendiri, apalagi mereka punya target untuk bisa masuk ke 4 besar. Yes. Bung Ais tadi juga sempat kita singgung nih, pertandingan melawan Madura United kemarin membuat Persib itu berbeda 3 poin bersama dengan Persija yang ada di peringkat kedua klasemen. Dan tadi juga kalau misalkan malam nanti Persib memenangkan pertandingan bersama melawan Persebaya, itu akan menjadi 6 poin. Tadi juga Bung Ais sempat cerita bahwa nggak mungkin nih Persebaya memberikan kemenangan gitu aja, membuat pertandingan mudah nanti malam, karena ada juga target untuk masuk ke 4 besar. Nah, kira-kira modalnya Persib apa nih Bung Ais untuk pertandingan melawan Persebaya nanti malam? Modal Persib tentu mereka punya catatan bagus ya di musim ini. Artinya mereka musim ini walaupun main away seringkali mereka meraih kemenangan. Dan juga dari segi kedalaman skuad Persib lebih baik lah ketimbang Persebaya. Mereka punya kedalaman skuad yang bagus, punya pemain utama dan pemain cadangan yang sama bagusnya. Dan ditambah lagi Persebaya ini krisis lini depan ya. Mereka striker mereka Malik Rizaldi, Mitrovic juga masih cedera ya, sehingga mereka tidak punya nomor 9 murni. Ini yang jadi PR besar buat pelatih Bernardo Tavares. Tentu Tavares harus cari akal bagaimana caranya bermain tanpa nomor 9 murni. Memang mereka masih punya Bruno Moreira, punya Gali Freitas, Francisco Rivera juga ada, tapi tetap sulit ya, tanpa nomor 9 itu tetap sulit. Ini tentu jadi PR besar buat Bernardo Tavares, meskipun di tangan Tavares ini grafik Persebaya itu meningkat. Sejak dipegang Tavares ini 9 pertandingan mereka baru 2 kali kalah,
1 kali seri dan meraih 6 kemenangan. Artinya potensi Persib Bandung ini lebih unggul lah, lebih unggul di semua lini, baik itu di belakang, tengah ataupun depan. Apalagi Tonghai sudah kembali balik kan, udah bergabung bersama tim, sehingga ya pilihannya begitu banyak ya buat Persib Bandung. Saya pikir kans Persib untuk bisa meraih poin di Surabaya ini cukup tinggi ya, meskipun tidak mudah. Nah, Bu Ais bicara soal Bernardo Tavares tadi ya, soal kualitas pelatih satu ini nggak perlu diraguin lagi, bahkan pernah bawa PSM Makassar jadi juara Liga 1 di musim 2022-2023. Tapi ternyata Bernardo Tavares punya catatan kurang baik nih ketika bertemu Coach Bojan. Belum pernah menang, 2 kali imbang dan 3 kali kalah nih, Bung Ais. Nah, apa sih yang bikin taktiknya Bernardo Tavares ini tuh jadi mati kutu ketika bertemu skuadnya asuhan Bojan Hodak nih, Bung Ais? Ya, Bernardo Tavares ini dia pelatih yang kecenderungannya ingin bermain ofensif, bermain menyerang. Sementara Coach Bojan Hodak ini kecenderungannya adalah pelatih yang bermain pragmatis. Dia nggak peduli Persib main bagus, main jelek, yang penting menang. Ini yang jadi apa ya, antitesis ya buat pelatih-pelatih yang punya strategi menyerang seperti Bernard. Seringkali kena jebakan Batman-nya Bojan Hodak ya. Istilahnya Bojan Hodak kadang-kadang membiarkan pemain-pemain Bernardo Tavares baik saat bersama PSM ataupun nanti mungkin bersama Persebaya menyerang, menguasai permainan, tapi bisa jadi Persib 1-2 kali melakukan counter attack, bisa jadi menentukan hasil pertandingan. Kalau Bung Ais adalah Bernardo Tavares, siapa saja pemain-pemain Persib yang harus skuadnya Bung Ais nih waspadai? Ya, Persib itu beda Persib sekarang dengan Persib musim lalu. Persib musim lalu mungkin kalau Ciro Alves nggak main, atau David Da Silva nggak main, atau Tyran Del Pino nggak main, agak goyang. Sekarang Persib sekarang tuh kolektivitas permainannya merata. Jadi ya siapa pemain yang harus dikawal ya semua. Semua pemain Persib harus dikawal, termasuk Barba meskipun bermain di center back, ya kadang-kadang dia bahaya kalau dalam situasi bola-bola mati sundulannya, sehingga yang Bernardo Tavares nggak bisa memerintahkan 1-2 pemain untuk dikawal. Seluruh pemain Persib itu berbahaya. Tadi dari skuad Persebaya ke Persib. Kalau dari Persib nih, siapa aja pemain yang wajib diwaspadai di skuad Persebaya? Apa mungkin salah satunya mantan pemainnya Rahmat Irianto nih yang bakal reuni ya berarti, Bung Ais? Saya pikir kalau Persebaya ada beberapa pemain yang menjadi pemain kuncinya ya, seperti Bruno Moreira, Gatang, menukangi Persebaya. Dia saat lawan PSM Makassar, Galih Freitas jadi penentu kemenangan. Saya pikir ada 3 nama dan satu lagi Francisco Rivera. Kalau 3 pemain ini dikunci, saya pikir Persib kansnya untuk bisa meraih kemenangan cukup tinggi. Kalaupun nanti malam menang atau misalnya hasilnya imbang, Bung Ais, berarti dalam 10 pertandingan terakhir tuh Persib itu belum pernah mengalami kekalahan di Super League. Apakah ini sudah menjadi aroma atau tanda-tanda bahwa Persib ini bakal hat-trick juara ya? Hat-trick. Ya, sepertinya kita ada gangguan sinyal dengan Bung Ais. Ya, karena Persib ya artinya kompetisi masih cukup panjang. Kita tidak bisa bilang bahwa Persib sudah memastikan titel, karena Persib belum lawan Persija, Persib juga belum lawan Borneo. Nah, ini 2 pertandingan dan pertandingan lawan Persebaya ini menjadi salah satu kuncinya. Artinya kalau lewatin Persebaya,
ya masih ada dua halangan lagi lawan Persija dan lawan Borneo di kandang lawan. Ini jadi uji kelayakan Persib ya, apakah mereka layak untuk meraih hat-trick juara atau enggak. Persib memang akhirnya jadi juara atau runner up di Super League musim ini. Mereka memastikan akan tampil di kompetisi Asia, level Asia musim depan. Nah, agar bisa melangkah lebih jauh dari AFC Champions League tuh musim ini, apa yang harus diperbaiki Persib nantinya ketika tampil di level Asia, Bu Ais? Iya, pelajaran kemarin dari kekalahan Persib di 16 besar ya adalah di leg pertama. Mereka tidak kalah di leg kedua ya, menang 1-0. Tapi di leg pertama Persib terpleset. Ini yang jadi PR ya buat Coach Boyan Hodak agar nanti di periode berikutnya saat dapat kesempatan untuk tampil di Asia lagi, mereka lebih siap. Jangan sampai saat fase knockout mereka kecolongan di leg pertama. Itu saja yang harus dibenahi oleh Coach Boyan Hodak, dan juga bagaimana Persib ini membenahi finishing touch. Sebetulnya lawan Ratchaburi baik itu leg pertama ataupun leg kedua ini mereka cukup baik, tapi di leg pertama finishing touch-nya tidak terlalu jalan, leg kedua juga tidak terlalu jalan sehingga akhirnya mereka tersingkir. Baik. Kalau Bung Ais bisa menyebutkan angka nih Bung Ais, pertandingan ntar malam Persib melawan Persebaya, kira-kira prediksi dari Bung Ais berapa? Apalagi ini kan pertandingannya di Gelora Bung Tomo, berarti ini permainan yang tidak mudah gitu kan. Persib harus melihat supporter dari Persebaya, kira-kira skor berapa nih Bung Ais? Margin 1 untuk Persib. Oh. 1-0, 2-1, 3-2 lah untuk Persib. 1-0. Apakah ini akan membuat Persib kembali memegang titel satu angka di... Padahal para pemain asingnya lagi on fire banget kan. Ramon Tangki kemarin 2 gol 5-0 lawan Madura United. Nggak bisa menang gede nih Bung Ais. Ya ini mainnya di Gelora Bung Tomo, susah. Betul. Nah tadi salah satu Oke Zoners ada yang menyebut kalau Kurzawa dan Julio Cesar dipastikan absen. Ini kenapa Bung Ais, penyebabnya nih Bung Ais? Ya. Julio Cesar masih cedera, Kurzawa juga terakhir kan nggak bisa dibawa ke Surabaya karena ikut lah. Tidak bugar lah dua-duanya. Ini tanpa dua pemain ini, menurut Bung Ais, apakah skuad Persib akan tetap tampil on fire dengan para pemain yang ada sekarang ini, Bung Ais? Ya, selama di belakang masih ada Barba dan juga Matrikardi, nggak masalah sih, nggak masalah. Kecuali kalau Barba dan Matrikardi ikut, salah satunya ikut cedera juga, nah itu baru repot tuh. Apalagi masih ada Teja Pakualam ya, tembok kukuhnya Persib ya. Belum pernah. Clean sheet loh, clean sheet. Clean sheet, betul. Baik Bung Ais, terima kasih atas pantauannya, terawangannya pertandingan nanti malam. Jadi semakin membuat fansnya Persib semakin optimis ya. Nanti malam. Apakah prediksi Bung Ais jadi kenyataan atau menangnya lebih besar gitu ya? Kita simak nanti malam betul. Ya. Terima kasih Bung Ais. Terima kasih Bung Ais. Obrolannya, selamat kembali beraktivitas, selamat pagi, salam olahraga, sepak bola Indonesia. Tapi ini yang tadi Subasa sama Wakabayasep juga kita nggak mau nanya ke Bung Ais. Nah iya ya, kita lupa ya. Jadi Wakabayasep ini apakah siapa? Kayak itu yang Sugimin, Pak, yang pemain direkrut Real Madrid itu. Yang ternyata dia adalah pemain hayalan fantasi. Yang julukannya LPG. Iya, LPG ya, walaupun sudah. Oh ada, kita bacain lagi nih komentar-komentar ya. Ini tadi ada Putri Aurora, ini yang baru masuk juga ya, sangat berat. Apalagi nanti lawan Borneo. Tapi ini kan pertandingan yang ditunda ya, karena kemarin melawan Ratchaburi. Betul, ada yang bilang dari Alex, insya Allah Persib menang 0-2 katanya gitu. Lebih tinggi dari prediksi dari Bung Ais. Betul. Ada yang mau komentari Bung Ais nih, ada dari Grotenamen. Bung Ais, muka antum glowing bingit. Skincare-nya pakai apa? Udah selesai obrolan kita ya, Bung Ais. Ya mungkin nanti kalau kita bareng Bung Ais lagi bisa spill ya. Spill
skincare ya Bung Ais. Yes, ini juga ada dari Renaldi Gaming 2024. Ini malah lebih tinggi lagi. Tadi ada yang menyebut 0-2, Bung Ais 1 poin, ini menyebut bahwa akan menang 3-0 Persib. Lalu Sabi Alencio yang sudah menemani Oke Zone Morning Zone hari ini ya Mas Tom, dari tadi dia bilang hatur nuhun Bung Haris prediksinya katanya. Terus dia bilang sih prediksinya nantinya 0-2 sama Persib. Persibnya menang ya. Yes. Ya. Semoga prediksi-prediksi ini Betul. bisa dimenangkan juga oleh Persib. Betul. Pertandingan nanti malam ini pertandingan yang panas. Betul. Karena bertanding di Surabaya di Gelora Bung Tomo. Di Gelora Bung Tomo. Nanti kita saksikan bersama-sama dan besok kita lihat, nanti malam kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi kalau sekarang sudah saatnya untuk Tommy dan juga Janti pamit. Sudah jam 9:59 harus berakhir juga kebersamaan kita hari ini. Ketemu lagi di hari Selasa sampai Jumat. Morning Zone selalu ada dari hari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Kata Tommy pamit. Janti pamit. Mewakili kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat kembali bekerja, selamat berpuasa, dan salam olahraga. Salam olahraga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.